Cerpen cerita pendek Raka Si Prihatin episode 4. Judul, Hari Kamis dan Tatapan yang Tak Terbalas. Hari Kamis itu langit tampak mendung, seolah ikut merasakan lelah yang ditanggung. Raka, angkot langganannya mogok di pertigaan pasar, dan tanpa banyak pikir, Raka memilih berjalan kaki menyusuri trotoar berdebu demi sampai di sekolah. Seragamnya basah oleh keringat, sepatunya dipenuhi debu, dan langkahnya semakin berat saat bel masuk sudah berdentang 5 menit lalu. Begitu sampai di depan kelas 8E, suara lantang langsung menyambutnya, bukan suara guru, melainkan suara seorang siswi Mair. Mar, nama itu tak asing, wajahnya dikenal hampir seluruh siswa. Bukan hanya karena kecantikannya yang nyaris tanpa celah, kulit cerah, mata tajam, rambut hitam terikat rapi, tapi juga karena ketegasan dan kedisiplinannya sebagai ketua kelas. Kamu pikir tugas kelompok itu bisa diselesaikan dengan diam-diam hilang aja? Raka, bentaknya di depan kelas yang sudah hening sejak ia mulai bicara. Kamu nggak tahu ya, aku yang harus ngerjain bagian kamu semalam sampai jam 1 pagi. Kamu pikir hidup kamu paling susah? Jeti boleh seenaknya. Raka hanya berdiri di ambang pintu, menunduk. Nafasnya masih berat, bukan hanya karena perjalanan panjang yang ia tempuh, tapi juga karena kata-kata Mair. Seolah tiap katanya menusuk lebih dalam dari luka manapun. Matanya sesekali melirik wajah Mair. Cantik sekali, tapi dari bibir cantik itu meluncur kalimat-kalimat yang menyayat hati. Kalimat yang membuatnya merasa lebih kecil dari debu di sepatunya. Maaf, aku nggak maksud ninggalin tugas itu, ucapnya akhirnya. Suara lirih nyaris tak terdengar. Angkot mogok, aku jalan kaki. Aku nggak bisa kabarin siapa-siapa. HP ku rusak. Mair tampak terdiam, tapi hanya sesaat. Itu alasan. Selalu aja ada alasan, katanya, lalu berjalan kembali ke bangkunya. Wajahnya dingin seperti embun pagi di desa Raka. Davin dan Bima segera menyusul Raka ke dalam kelas, menepuk bahunya perlahan. Udah, Ra, orang kadang ngomong dari emosi, bukan dari ngerti, ujar Bima lembut. Iya, kamu udah usaha sekuat mungkin. Gak semua orang bisa lihat itu, tapi kami lihat, tambah Davin. Raka mengangguk kecil. Ia duduk, membuka bukunya pelan. Perutnya belum sempat diisi sejak subuh, dan dadanya masih sesak oleh kata-kata Maire. Tapi ia tetap di sana, tetap duduk, tetap bertahan. Karena hidup tak selalu memihak, tapi sabar adalah satu-satunya hal yang bisa ia peluk erat. Dan di balik tatapan sedihnya yang sembunyi, ada secuil harapan. Semoga suatu hari nanti, Mair tahu ia bukan pemalas, bukan penghilang tanggung jawab. Ia hanya sedang berjuang dalam hidup yang tak semua orang tahu seberapa beratnya.